Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nur dari Pondok Hipnosis Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya Mas Nur akan berbagi kepada Anda semua, para penonton, para subscriber, dan siapapun Anda yang menonton video ini, yaitu keuntungan dan kerugian ketika Anda belajar ilmu hipnotis. Mungkin Anda baru mendengar kata-kata tersebut. Yang biasanya adalah, yang sering disampaikan adalah keuntungan ketika Anda belajar ilmu hipnotis. Jarang sekali yang mengatakan kerugian, potensi kerugian. Dan mungkin hanya video saya ini yang membahas hal tersebut. Makanya hal tersebut sangat penting untuk Anda ketahui. Silahkan Anda simak videonya dari awal sampai selesai. Buat Anda yang saat ini lagi seneng-senengnya ingin belajar, ingin mendalami ilmu hipnotis, Anda harus paham hal ini. Oke, silahkan Anda simak videonya. Teman-teman, kita lanjutkan videonya. Sebelumnya Anda harus memahami serta menyadari ketika Anda memutuskan untuk belajar ilmu hipnotis. Di sini ada keuntungan sekaligus resikonya. Belajar ilmu hipnotis adalah salah satu bentuk dari investasi. Tentunya ada banyak macam investasi. Nah, kita bahas di sini khusus investasi berupa ilmu pengetahuan, ilmu leher ke atas, ya, investasi leher ke atas. Di awal saya sampaikan yang namanya investasi ini kita berhubungan dengan namanya keuntungan dan resiko. Saat Anda memutuskan untuk membeli, ya, yang artinya Anda membayar ketika Anda belajar. Membeli sama dengan membayar, yaitu mengeluarkan uang, ya, maka Anda mendapatkan dua hal. Yang pertama, ada potensi keuntungan, artinya Anda bisa dan berhasil mempraktekkan ilmu hipnotisnya. Sekaligus ada potensi kerugian, Anda gagal dan tidak berhasil mempraktekkan ilmu hipnotisnya. Ya. Dua hal ini yang harus Anda mengerti dan Anda harus sadari dari awal sebelum Anda memutuskan dalam tanda kurung membeli atau Anda membayar untuk ikut kelas pelatihan. Maka tidak ada siapapun yang bisa menjamin keberhasilan Anda ketika Anda belajar ataupun kegagalan Anda ketika Anda belajar. Tidak ada yang bisa menjamin, sebab hal tersebut berkaitan dengan banyak faktor. Ya, kita bahas pelan-pelan. Yang pertama faktornya adalah dari diri Anda sendiri. Siapapun yang belajar, ketika dia berharap bahwa dia bisa, dia mampu, dia sukses, maka dia akan belajar dengan cara yang sungguh-sungguh. Ya, dia sadar dia dalam proses belajar, maka dia akan fokus untuk belajar. Kesalahan yang sering dilakukan oleh para pemula ketika mereka baru mulai belajar, baru mencari ilmu pengetahuan ini, mereka sudah sibuk keluar, ya. Aneh ini, ya. Mereka itu tahap belajar seolah-olah sudah sukses. Ini adalah kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh para pembelajar. Apalagi ditambah mereka tidak menyadari sedang dimanipulasi oleh para pengajar. Maksudnya apa? Logikanya begini loh teman-teman. Anda ketika belajar ini kan mirip ketika Anda ini baru training masuk kerja. Anda mungkin pernah melihat di salah satu tempat perbelanjaan nih, ada yang seragamnya ini pakai putih sama hitam celana, ya kan, training kan. Oh, ini karyawan baru training, baru pelatihan. Yang lainnya sudah pakai seragam resmi. Oke, bedanya apa? Yang pasti yang pakai seragam putih dan hitam itu adalah orang baru, orang yang belum tahu apa-apa, orang yang baru menimba ilmu. Oke, hal ini yang harus Anda pahami. Tetapi ketika Anda merasa Anda sudah sukses, sudah pintar, itu sukses dari mana? Wong Anda baru belajar. Kecuali Anda nanti boleh keluar, boleh ngomong bebas ketika Anda sudah jadi manajer di tempat tersebut selama 1 tahun atau 2 tahun. Loh, ini loh saya sekarang jadi manajer. Oke, masuk akal ya, dipahami. Atau Anda ini baru masuk kuliah. Saya terima nih di kuliah di kampus terbaik. Anda merasa sudah sukses. Inilah
ya kelemahan yang tidak disadari Anda yang belajar. Anda boleh nanti pamer saat Anda sudah di wisuda, di panggung di wisuda, dilihat ribuan orang, ada orang tua Anda di wisuda, Anda lulus, itu Anda berhasil. Paham ya? Bukan Anda baru masuk di kampus, baru ikut penataran ya, atau apa bahasanya zaman dulu ya, baru mulai tapi Anda merasa sudah sukses. Anda baru mulai belajar ilmu hipnotis, baru belajar tapi banyak kewar-kewar ya, banyak cerita sana sini, apalagi dimanipulasi oleh trainer atau pengajar Anda. Anda itu baru belajar 1 atau 2 hari di situ ya, baru ikut pelatihan. Nantilah Anda keluar-keluar setelah 1 tahun, 5 tahun, Anda mempunyai banyak murid, Anda mengajar ke banyak orang, silahkan, bebas. Itu Anda menunjukkan kesuksesan Anda. Oke, dan bodohnya ini kan sering dimanfaatkan oleh pengajar, Anda tidak sadar, seolah-olah Anda sudah meraih kesuksesan. No, Anda baru belajar, Anda baru mulai, belum tahu apa-apa. Oke, ini kelemahannya. Faktor yang lainnya adalah dari pengajar itu sendiri ya. Bagaimana seorang pengajar ini bisa mengarahkan muridnya dengan benar, bukan memanipulasi, memanfaatkan situasinya. Oke, jadi calon murid ini atau murid ini malah dijual tanda kutip keluar supaya dia merasa tampak hebat. Ini loh buktinya saya laris, ini loh buktinya saya punya murid banyak. No, bukan itu. Anda hanya tukang manipulasi ke orang lain. Kasihan ya yang belajar. Ketika belajar diam, silent, meneng-meneng aja, tapi fokus ya, di belakang layar belajar serius. Oke, setelah Anda pinter, mahir, bisa, sering praktek, jam terbang Anda banyak, silahkan keluar, turun gunung, kan begitu ya. Kalau orang-orang sakti zaman dulu kan mereka ada istilah turun gunung. Kenapa harus turun gunung? Mereka sudah mengalami pembelajaran di gunung dengan gurunya selama bertahun-tahun, sudah sakti nih, sudah hebat, maka mereka layak untuk turun gunung. Tidak seperti zaman sekarang, orang baru naik gunung baru mau belajar sudah pamer, sudah merasa ini sudah berhasil, sudah hebat. Ini kebodohan dan ketololan. Akibat Anda ini dimanfaatkan oleh guru Anda, para trainer Anda, sekaligus Anda memang mempunyai jiwa yang sombong ya, pamer. Baru belajar kok pamer. Nah, kalau saya Mas Nuk, wajar dong saya pamer. Saya tidak perlu berbicara banyak. Video saya sudah banyak membuktikan ya, murid saya sudah banyak berhasil. Wajar. Saya menghipnotis sudah bertahun-tahun. Wajar. Lumrah. Nah, kalau Anda baru belajar, baru 1 hari, 2 hari, belum tahu apa-apa, belum bisa, malah keluar-keluar, kapan pinternya ya? Hal inilah yang sebenarnya tidak pernah dibahas oleh siapapun. Makanya di dalam video ini saya ingatkan kembali, Anda harus mengerti tujuan Anda ketika belajar. Oke, di awal saya katakan namanya Anda belajar ilmu hipnotis itu seperti investasi. Ada potensi keuntungan dan ada potensi kerugian. Potensi keuntungannya jika Anda belajar dengan serius di belakang layar tadi ya, Anda menggembleng diri Anda. Oke, serius, nggak usah banyak keluar-keluar, nggak usah kakean ngomong di luar. Belum saatnya. Anda itu baru dididik, baru digembleng. Dan itu akan menghasilkan potensi keuntungan, potensi kesuksesan dan keberhasilan. Lain hal jika Anda banyak keluar-keluar ya, belum apa-apa sudah merasa bisa, belum apa-apa sudah merasa berhasil, Anda mendapatkan potensi kerugian. Dan saya yakin ya, saya yakin-yakinnya Anda tidak akan pernah bisa apa-apa. Anda akan menjadi orang yang gagal karena mental Anda sudah salah dari awal. Oke? Semoga ini bermanfaat buat Anda semuanya. Sekali lagi buat Anda yang ingin masuk di kelas pelatihan saya, pertimbangkan baik-baik tadi. Anda bisa menonton video ini. Jika sudah siap, Anda bisa hubungi nomor WA yang ada di kolom video, atau Anda bisa baca di deskripsi di bawah video. Sampai jumpa di kelas pelatihan saya. Salam hormat, saya Mas Nuk. Salam hipnosa. See you. Bye-bye.